Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI 7 Jabung, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Sari, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati tamu undangan yang datang dengan senang hati telah memenuhi undangannya, yang kami hormati segenap dewan guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan tidak ketinggalan pula siswa-siswi SMP PGRI 7 Jabung yang sedang dalam jalan jihad fisabilillah merakit kesuksesan dengan coretan pena, bukan tebasan pedang. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, di sini, di tempat yang penuh barokah ini, dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP PGRI 7 Jabung, semoga kita dikaruniai nikmat sehat walafiat, karena dengan sehat kita dapat beribadah kepada Sang Maha Pencipta kita yang Maha Agung. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, siswa-siswi yang dicintai Allah, ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat sehat, yaitu nikmat iman. Kok gak kompak? Sekali lagi, nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina, kekasih kita, wa syafi'ina, penolong kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang perindu yang merindukan umatnya yang akan dipertemukan dengan beliau kelak di yaumil kiamah. Dan semoga kita yang mengharapkan syafaatnya ini termasuk ke dalam umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah, karena barakah Allah, kami dari SMP PGRI 7 Jabung akan membawakan dakwah Islamiyah yang berjudul Hasil Akan Ada di Setiap Usaha Kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada pepatah yang mengatakan usaha tidak akan membohongi hasil. Namun bagaimana sih kita sebagai siswa-siswi SMP PGRI 7 Jabung dapat hasil atau bermanfaat dalam menuntut ilmu? Sebagai seorang muslim, terlebih pelajar muslim, menuntut ilmu atau thalab al-ilmi adalah suatu kewajiban. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Karena itu, kita sebagai pencari ilmu atau pelajar harus memiliki bekal-bekal yang cukup, sehingga kita dapat hasil atau bermanfaat dalam kehidupan kita nantinya. Lalu, bekal apa saja yang perlu kita siapkan? Apakah itu bekal berupa sebuah nasi bungkus? Tentu bukan, hadirin. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan bahwa ada 6 syarat yang perlu dilakukan saat kita menuntut ilmu. Dalam bait alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'i habi bayani zukaing wahir siwas dibaring wabul khotin wa ursyadi ustadin watuli jamani. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali memenuhi 6 syarat.
Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Syarat yang pertama adalah kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi dua, yaitu yang pertama, muhaibatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contohnya, seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha, muhtasab. Misalnya dengan cara mencatat, mengulangi materi yang diajarkan, berdiskusi, dan lain-lain. Syarat yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Kesungguhan adalah salah satu modal yang perlu dilakukan untuk kita saat menuntut ilmu. Pepatah mengatakan, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Syarat yang ketiga adalah kesabaran. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam belajar, sabar dalam diskusi, sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Hidup ini adalah ujian. Pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jikalau kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkat kita dari yang sebelumnya. Pepatah mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Syarat yang keempat adalah biaya. Dalam menuntut ilmu tentu dibutuhkan biaya. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya. Contoh para imam. Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Imam Ahad melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk menuntut ilmu. Beliau berjanji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir. Akan tetapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak memiliki bekal atau ilmu. Seseorang untuk mendapatkan ilmu haruslah berkorban waktu, harta, bahkan terkadang nyawa. Syarat yang kelima adalah bimbingan seorang guru. Hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan seorang guru. Belajar ilmu agama Islam janganlah secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks ayat atau hadis. Dikarenakan begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita harus menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata akan mendapat ridho guru yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang keenam adalah waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan waktu yang lama. Tidak mungkin menuntut ilmu dihitung dalam bulanan saja. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Imam Al-Qadi bertanya, sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dan tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Demikianlah yang semoga kita dapat memahami dan mengaplikasikan syarat menuntut ilmu dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut. Jangan pernah patah semangat, wabil khusus untuk pelajar muslim. Masih banyak yang harus kalian pelajari di dunia ini dengan waktu yang sangat terbatas. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tidak ada usaha yang terlalu besar dan tidak ada usaha yang terlalu kecil. Yang terpenting adalah untuk kita mencobanya lagi dan lagi, meski kita telah selesai dalam jenjang yang kita lalui di SMP PGRI 7 Jabul. Namun perjuangan kita masih belum selesai dan tidak hanya berhenti di sini. Impian kita masih jauh untuk meraih bintang yang tak pernah tercapai dengan angan-angan belaka. Wallahumma fi ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.